Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, ada Pak Sekretaris dan Pak Wakil Ketua. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, ini kota ya? Oh, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gresik, dan juga tamu dari cabang Kebomas ya. Yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik, baik mungkin Bu Ketua dan seluruh jajaran, dan Bapak Ibu keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Gresik, wabil khusus jamaah pengajian Ahad pagi Masjid At-Taqwa ya, Masjid At-Taqwa PCM Gresik yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, kok pedet-pedet ya. Tes. Oke, baik. Mungkin asing iki gak dikene segitu. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan ketemu dengan Bapak Ibu semua. Ini mungkin pertama kali saya hadir di masjid ini sebagai Ketua PWM Jawa Timur. Sering saya sampaikan, ini Ketua PWM yang paling berbeda dengan Ketua PWM yang sebelumnya. Karena namanya sudah Jowoi kan itu ya, Jawani. Kalau yang sebelumnya biasanya berbau bahasa Arab, ada Kiai Haji Anwar Zain, ada Kiai Haji Abdurrahim Nur, ya, ada Kiai Haji atau Profesor Safik, ada Profesor Fasik, ada Profesor Thohir Lur, ada Kiai Saad Ibrahim. Ini jenenge Sukadiono kan itu ya. Cuman Sukadiono itu nama yang maknanya sangat bagus ya. Suka itu senang, Diono itu di mana-mana. Jadi saya ini selalu senang di mana-mana. Dan prinsip saya berusaha untuk selalu tersenyum ya, mengimplementasikan ajaran Nabi, tabassumuka fi wajhi akhi khalaqah shadaqah. Senyum manismu kepada semua orang itu termasuk sedekah atau sedekah. Jadi saya mesti harus mengklarifikasi dulu, karena khawatir orang itu meragukan Sukadiono iki Muhammadiyah temen apa kan gitu ya. Jadi Kebomas kemarin juga saya sampaikan, saya ini ya sejak muda memang aktif di Persyarikatan Muhammadiyah. Saya mulai di PW IPM Jawa Timur ya, tahun 88 sampai tahun 90 ya. Kemudian saya masuk di pimpinan cabang Muhammadiyah Gubeng Surabaya. Itu tahun 95 sampai tahun 2000. Saya bendahara PCM waktu itu Pak Arfan. Kemudian tahun 2000 sampai 2000 saya waktu ke PCM Gubeng itu merangkap sebagai Sekretaris Majelis Kesehatan PDM Kota Surabaya.
Tahun 2000 saya masuk jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Jadi memang berjenjang dari Kurtum, cabang, kemudian di PDM. Tahun 2005 saya ditarik ke PWM sebagai Ketua Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat PWM Jatim. Kemudian tahun 2010 saya masuk jajaran PWM Musfil di Jember. Saya sebagai wakil ketua yang membidangi kesehatan. Kemudian tahun 2015 saya terpilih lagi jajaran PWM dan diamanati sebagai bendahara PWM Jawa Timur. Memang potongannya bendahara. Nah, baru menjelang berakhirnya periode 15-22 karena banyak ada 2 anggota PWM yang meninggal dunia dan 1 orang, Profesor Zainuddin Maliki, mengundurkan diri karena terpilih sebagai DPR RI, maka ada reposisi. Saya kembali ke wakil ketua yang membidangi kesehatan. Dan di Muswil Ponorogo tahun 2022 saya diamanati terpilih sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ya tentu ini amanah yang berat. Mohon doa restu dari Bapak Ibu semua supaya saya bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tapi saya ini juga ketua takmir Masjid Muhammadiyah. Di Surabaya itu ada namanya Masjid Jenderal Sudirman, Dharma Wangsa. Dekannya RSUD Dr. Sutomo. Saya ini ketua takmir sejak tahun 96. Jadi sudah 27 tahun jadi ketua takmir. Tidak ada yang mau ganti. Nah, ternyata kasnya takmir Sudirman itu sama dengan kasnya Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi nggak tahu kosong. Jadi sementara saya masih merangkap rektor untuk menyelesaikan sampai tahun depan, insya Allah. Saya jadi ya karena amanah dua-duanya tetap dijalankan dan tentu tugas PWM ini lebih berat dibanding tugas sebagai rektor. Kalau jadi rektor begitu Pak dari PCM ke Bubas, kalau jadi rektor itu Sabtu Ahad itu biasanya masih bisa di rumah. Nah, sekarang Sabtu Ahad tidak pernah di rumah. Kayak kemarin saya dari Jogja datang tadi malam. Hari ini ke Gresik, nanti jam 9 saya harus sudah di Sekarat, Lamongan. Besok pagi saya harus berangkat ke Perlis, ke Malaysia. Nanti sampai hari Rabu pagi baru bisa balik Surabaya. Tidak bisa ikut sholat Idul Adha di Surabaya. Sholatnya di pesawat saja itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan maklumat PP, insya Allah hari raya Idul Adha akan jatuh pada hari Rabu, tanggal 28 Juni tahun 2023. Saya tidak ingin menceritakan tentang kisah dari peristiwa kurban atau hari raya Idul Adha, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mengambil hikmah atau pelajaran dari hari raya Idul Adha atau hari raya Nahr atau kurban yang insya Allah akan menjadi inspirasi bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tapi tetap baik kudu ana critane titik kan itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Qori sudah membacakan ayat-ayat yang terkait dengan kisah
Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini kan ketika berusia 80 tahun, dan mohon maaf saya tidak bicara tentang poligaminya, tidak. Istri saya tetap satu, Bu, sampai sekarang insya Allah tetap satu. Ya. Bukan bicara poligami, tidak. Ini makanya gak diwuh ke ibu-ibu ya. Istri saya tetap satu, mulai nikah sampai sekarang tetap satu, dan insya Allah tetap satu. Pengennya iya saja nih kan gitu. Enggak lah, cici kan tente gitu ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu punya satu istri, yang awalnya satu istri bernama Siti Sarah, yang tinggal di Yerusalem. Kemudian ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke Mesir, tapi ini ada beberapa kisah juga yang tentu kita tidak tahu mana yang benar. Ada kisah kalau Siti Hajar itu adalah budak ya, yang ikut pada Nabiullah, keluarga Nabi Ibrahim. Tetapi di satu sisi ada kisah Siti Hajar ini adalah gadis Mesir. Ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke Mesir, apa memang disuruh Siti Hajar untuk mencari istri di Mesir, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, karena dengan Siti Sarah sebelumnya belum punya anak. Nah, kemudian menikah, punya anak kecil yang diberi nama Ismail alaihissalam, dan kemudian dibawalah ke kota Mekah. Jadi Nabi Ibrahim yang sudah merasa sudah tua itu, jadi kecil kemungkinannya untuk mempunyai anak. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, laki-laki itu tidak ada batas usia untuk punya anak. Laki-laki itu meskipun usianya 100 tahun, tapi sih tetap mandi, tetap mandi. Sik titis saya kan itu ya. Masih tetap punya anak. Kalau wanita mohon maaf mungkin ketika masa menopause sudah tidak mungkin ya. Kecil kemungkinannya punya anak. Tetapi meskipun ya ada saja yang bisa. Karena dunia kedokteran sekarang luar biasa kemajuannya. Nah, Ismail yang sudah ditunggu begitu lama, dan kemudian Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan wahyu yang disampaikan dalam mimpinya, agar Ibrahim menyembelih anak kesayangan yang sudah ditunggu-tunggu puluhan tahun. Tetapi karena ini perintah Allah dan disampaikan ke Ismail, kata Allah, kata Nabi Ismail, ya abati matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah perintah Allah, dan engkau akan menemui aku sebagai orang-orang yang sabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini luar biasa. Seorang anak kecil yang dalam usia sekolah dasar, tapi dia sudah punya kecerdasan emosional, sudah punya kecerdasan spiritual yang sangat luar biasa. Dari siapa? Tentu dari orang tua yang luar biasa.
dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan juga tentu dari ibundanya Siti Hajar yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan nabi-nabi yang lain itu juga akan mengalami ujian yang sama. Nabi Yunus itu diuji oleh Allah dengan dimasuk atau ditelan oleh ikan paus. Kemudian dia sadar akan kesalahannya dan dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Makanya nek wong sumpek iku wis mesti ndongane kudu kaya ndongane Nabi Yunus. Nah, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya luar biasa. Sama dengan kita. Karena kita ini Nabi Muhammad, umatnya Muhammad. Saya kemarin ke Jogja itu mengikuti peresmian SM Tower. Ustadz tadi itu menerangkan bagaimana nama Ahmad dengan Muhammad, apa bedanya. Kalau Ahmad itu adalah kesempurnaan dari sebuah akhlak manusia. Tetapi ada pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu berupa ujian-ujian, maka namanya menjadi Muhammad. Dan kita, umat Muhammad adalah Muhammadiyah. Artinya orang Muhammadiyah itu ya juga harus orang yang senantiasa aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka li'ilah, li kalimatillah, melalui persyarikatan Muhammadiyah. Jadi Nabi Isa itu tidak menyebut Muhammad. Kan di dalam surat As-Saff ayat 6 itu kan Ahmad. Itu adalah gambaran kesempurnaan akhlak seorang manusia, nama Ahmad itu. Makanya kayak jenengi Ahmad itu hati-hati. Ahmad itu baik, mat kelakuannya beda kan gitu ya. Muhammad itu diberi awalan Muhammad itu ya karena ada proses menuju ke sempurna. Maka Nabi Isa tidak pernah dalam Al-Quran itu menyebutnya, kata Ustaz tadi itu menyebut langsung Muhammad. Tetapi Nabi Isa menyebutnya adalah Ahmad. Kalau di Madura disingkat Mat. Nah, ujiannya terus-menerus. Mulai dari Nabi diangkat sebagai Nabi usia 40 tahun sampai kemudian selama di Mekah, di Madinah pun Nabi tidak lepas dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ini ya akan diuji seperti Nabi Ibrahim, kita ini juga akan diuji seperti nabi-nabi yang lain. Maka Allah mengingatkan kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah itu, Allah katakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabir. Surat Al-Baqarah ayat 155. Pasti akan aku uji manusia itu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi Ibrahim itu kan
Ya opo sih rek wong gak duwe anak suwi kan begitu loh ya. Nggak punya anak lama, kemudian menikah, istrinya dibawa ke Mekah, istrinya juga diuji oleh Allah. Karena ketika Nabi Ismail kecil harus ditinggal di Mekah dan kemudian Ibrahim harus kembali ke Yerusalem. Inilah dalam kristologi kalau kemudian sapa sing anake sing barep iku? Ismail. Kalau orang mohon maaf orang Nasrani kan Ishak yang lebih dahulu. Tapi dalam kita yang belajar kristologi mesti Ismail yang lebih dulu. Karena yang punya anak meskipun Siti Hajar itu istri muda tetapi punya anak terlebih. Nah, wis arek cilik dinteni suwi kemudian harus disembelih. Nah, makanya kita juga kecintaan kita kepada Allah itu harus mengalahkan kecintaan kita kepada apa yang kita sayangi di dunia. Itu pelajaran yang pertama. Jenengan diuji oleh Allah dengan harta yang banyak. Jenengan diuji oleh Allah dengan anak-anak yang mungkin soleh solihah. Anak-anak yang mungkin dari sisi pekerjaannya sukses mungkin. Sekolahnya pinter. Tapi bisa jadi anak itu akan menjadi ujian bagi kita. Harta kita itu juga akan menjadi ujian bagi kita. Bapak Ibu mungkin pernah membaca kisah. Ada seorang guru di Surabaya. Ada anak yang satu sekolah nakal gak jadi biar gak pati pinter. Tapi yang satu itu memang pinter. Pokoknya mau tok, gak tahu ngerengket lian. Suatu saat guru ini dalam sebuah acara sampai malam, ini gurunya perempuan. Guru ini ban sepedanya bocor. Ada anak laki-laki kebetulan dengan temannya mendatangi guru itu. Tapi dia agak takut iki kok ana wong lanang marani aku. Arek lanang luru kan begitu. Kemudian si anak ini mengenalkan, "Bu, saya muridnya Ibu." Ibu kan sepedanya bocor bannya. Ibu bawa saja sepeda saya. Sepeda Ibu biar saya perbaiki. Nanti setelah selesai akan saya antar sepeda ini ke rumah Ibu. Ini anak yang luar biasa. Tapi di satu sisi ada anak yang dulu muridnya menjadi seorang dokter. Ketika ibu ini periksa kepada si dokter tersebut, ya namanya bu guru, murid ya mesti dia. Duduk dulu kan sekolah di sini muridnya. Siapa ya kan itu? Lali. Jadi pura-pura lupa atau memang lupa ya itulah. Ada orang yang mungkin dengan kecerdasan intelektual, tetapi dia tidak cerdas secara emosional dan spiritual. Ada mungkin orang anak tidak cerdas secara intelektual, mungkin, tetapi dia emosional, spiritual, interpersonalnya bisa cerdas. Seperti mungkin gambaran anak tadi.
Dia biasa-biasa saja, mungkin tidak terlalu kaya. Mungkin profesinya hanya karyawan biasa. Tapi dia peduli, dia care dan dia ingat jasa seorang. Tapi ketika anak ini pinter secara intelektual, menjadi seorang dokter, tapi ketika ketemu dengan gurunya, maka dia kadangkala anak itu bisa menjadi ujian bagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah sebelum kamu aku uji, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 153 itu, Allah sudah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabir. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian ayat berikutnya kan tentang wala taqulu dan seterusnya, itu kan yang kaitannya dengan orang yang mati syahid. Baru kemudian wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal awwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabir. Karena kamu akan diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Tentu masing-masing orang ini akan berbeda. Makanya saya pesan tadi, ketika kita sayang dengan harta kita, ketika kita sayang dengan anak kita, bisa jadi suatu saat kita akan diuji oleh Allah dengan ujian harta dan anak kita. Seperti yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anak yang ditunggu-tunggu, dan waktu itu kan masih satu-satunya. Qurrata ayun, menjadi cahaya mata. Tapi kemudian Allah melalui mimpi, mewahyukan melalui mimpi harus disembelih anak ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tadi kan kecintaan kita kepada Allah seperti Ibrahim, Nabi Ibrahim itu harus mengalahkan kecintaan kita kepada harta dan anak-anak kita. Atau kalau kita mungkin kecintaan kita kepada Allah itu harus bisa mengalahkan ego pribadi kita, ego personal kita. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim itu melakukannya dengan sangat ikhlas. Dia sadar betul ini perintah Allah. Ternyata apa? Orang itu kalau ikhlas dalam melakukan apa saja yang menjadi perintah Allah, atau mungkin yang menjadi anjuran Allah, insya Allah itu akan memberikan balasan yang di luar ekspektasi kita, di luar perkiraan kita. Buktinya apa? Ya, Nabi Ibrahim itu ketika Ismail sudah siap-siap untuk disembelih, tetapi kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba. Itu kan di luar ekspektasinya Nabi Ibrahim. Dan seperti Rasulullah dan para sahabatnya ketika melaksanakan perang Badar, perang Khandaq, dan perang-perang seterusnya, semuanya itu adalah di luar ekspektasi Rasulullah dan para sahabat.
Tetapi Rasulullah yakin pertolongan Allah itu akan datang. Tapi sahabat kan beda-beda. Mungkin kalau levelnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yakin pertolongan Allah itu akan datang. Tapi bagi yang lain belum. Tapi yakinlah, ketika kita ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian dalam bentuk apapun, maka kalau kita terima dengan ikhlas, Allah akan memberikan balasan di luar perkiraan, di luar perhitungan, di luar ekspektasi kita. Maka sering saya sampaikan, kita ini kadang-kadang paradigma rizki itu kan, paradigmanya kita ini yang sering kita itu bekerja itu adalah satu-satunya yang mendatangkan rizki. Itu paradigma kita. Tetapi paradigma Islam itu tidak seperti itu. Bekerja itu hanya salah satu yang mendatangkan rizki. Bukan satu-satunya. Kenapa? Allah kan sudah berjanji di dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan aku berikan jalan keluar dari kesulitan dan akan aku berikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datang. Inilah paradigma rezeki yang harus kita tanamkan. Ada sumber-sumber rezeki yang invisible hand, di luar tangan manusia. Tangan-tangan yang tidak kelihatan, tentunya inilah Allah yang memberikan rezeki. Kalau bekerja itu satu-satunya yang mendatangkan gaji, iya. Tapi bekerja bukan satu-satunya yang mendatangkan rezeki. Kalau gaji itu bisa dihitung dengan matematikanya manusia, tetapi kalau rezeki itu tidak bisa dihitung dengan matematikanya manusia. Tidak mungkin bisa menghitung. Marbot masjid bisa pergi haji, misalnya begitu. Sopir angkot bisa pergi haji, tukang becak bisa pergi haji. Logika matematikanya manusia dari mana? Orang nutut, orang nyucuk yang ngaran hitungan. Tetapi Allah itu punya perhitungan yang berbeda. Tiba-tiba ada orang yang nawari seorang marbot masjid, lu mau kaji. Aku sih bayari, misalnya gitu. Tukang becak. Sedino 20.000 wis apik tukang becak. Dia masih bisa untuk makan, masih bisa nyeleng. Tapi kemudian Allah memampukan dia dan dia bisa pergi haji. Iku rezeki teko sapa? Teko gaji ya gak mungkin, teko becake ya gak mungkin. Maka ada paradigma lain yang harus difahami oleh kita. Makanya kita ini tidak boleh putus asa. Di PHK misalnya, itu kan ujian. Tapi kemudian kita ini menjadi putus asa. Stres, bunuh diri, kan bisa. Enggak. Selama kita ini bersandar kepada Allah, seperti yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim, maka jangan pernah takut kita ini tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Mungkin gaji iya tidak, mukanya begai, tapi rezeki itu
urusannya Gusti Allah. Maka paradigma itu yang harus kita rubah. Maka ikhlas itu bisa mendatangkan hal-hal yang di luar ekspektasi manusia, di luar perkiraannya manusia. Saya ini sering senang nyampaikan ayat-ayat yang membangkitkan motivasi. Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu salah satu karakteristiknya itu adalah menguatkan ketauhidan kita. Doktrin perjuangan di Muhammadiyah itu, doktrin yang pertama adalah doktrin ketauhidan. Dan ini relevan. Karena nanti berjuang di Muhammadiyah itu tantangannya juga sangat berat. Apalagi kita juga mengarungi kehidupan kita sebagai seorang manusia. Itu juga akan diuji oleh Allah. Maka sering saya sampaikan surat Fussilat ayat 30. Allah katakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami, Tuhan kami adalah Allah. Ini doktrin ketauhidan. Kemudian dia pegang teguh. Ya. Keyakinannya itu. Dia istiqomah dengan keyakinannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat ini akan turun kepada kita tentu dengan perintah Allah, memberikan penguatan ke dalam hati kita, memberikan penguatan ke dalam batin kita. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah, jangan kamu bersedih hati. Dalam ayat lain surat Al-Ahqaf itu ada, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sama. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka dia tidak pernah takut dan dia tidak akan bersedih hati. Malaikat memberikan penguatan pada kita. Qalbu kita, batin kita. Itu di dunia dengan kata-kata Allah takhafu wa la tahzan. Nanti di akhirat wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Wahai malaikat, nanti berikan kabar gembira orang-orang yang istiqomah dengan ketauhidannya itu di akhirat nanti dengan surga yang aku janjikan. Nek urusan apa nang donya itu kata Allah, nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya akulah kata Allah yang akan ngurusi kamu di dunia dan ngurusi kamu di akhirat. Ini jaminan luar biasa. Dan saya yakin para nabi, para rasul itu punya ketauhidan yang memang seperti dicontohkan oleh nabi yang paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi Ibrahim kalau tidak punya keyakinan seperti itu, mesti dia akan takut. Maka diganti dengan domba. Itulah di luar ekspektasinya manusia, termasuk kita. Yakinlah dengan doktrin-doktrin ketauhidan itu, maka apa yang sudah menjadi rencana Allah itu di luar rencana
kita. Kadang-kadang seperti itu. Ya, contoh saya ini dokter ya, tapi juga tahu praktek. Saya ini dokter tahun 2012 itu sudah tidak pernah praktek sama sekali. Padahal bapakku biar niku pinginnya dokter, praktek, nggak jas putih, nah, ngelayani pasien, kan gitu, seperti itu. Tapi kan kemudian jalannya itu berbeda. Saya dulu pernah ikut daftar dokter angkatan laut itu. Gak keterima, nggak keterima. Tapi kemudian Allah apa? Awakmu itu lho tak dadekno ketua PWN. Allah mau kok dadi direktur DC kan gitu. Itu di luar ekspektasi. Apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan rencana Allah. Mungkin Nabi Ibrahim juga sama. Ismail iki aku diuji, anakku tersayang, nek awakmu tak belem mesti awakmu mati kan begitu. Itu kan seperti itu mungkin. Manusianya seperti itu. Tapi Allah berbeda. Kemudian mengganti dengan domba karena keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Makna lain Bapak Ibu sekalian, kambing itu hewan yang istimewa. Jadi saya kira daging kambing itu juga daging yang istimewa. Makanya ojo wedi-wedi makan daging kambing. Nah, ini domba itu kan kambing. Ini luar biasa. Tidak mungkin kalau kemudian Allah mengganti Nabi Ismail dengan domba atau kambing kalau kambing atau domba ini tidak punya keistimewaan. Maka jangan takut makan daging kambing. Mumpung nanti kesempatan Idul Adha, ada hari tasrik 3 hari, wah, kambing ayo rapopo. Tapi saya mau senengane kurban sapi ya, kambingnya kurang. Padahal mestinya kambingnya yang lebih banyak itu lebih enak, gitu ya. Sate kambing, nah, cuman kan memang ya harus kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah tetapi jangan Jadi tidak apa-apa, bapak-bapak, satu hari 10 tusuk sate tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sepakat Pak ya? Ibu-ibu tidak usah banyak-banyak, 5 tusuk sate cukup. Oh kambing itu enak kok. Enak. Apalagi kalau di daerah Ampel itu ada warung Madinah, ada Laraseta, ada apalagi yang di Wali Kota Jaksa Agung Suprapto itu. Alhambra, enak kabeh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ketika kita diuji oleh Allah, maka kita ini harus berprasangka baik kepada Allah. Nabiullah Ibrahim itu mesti berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita ini suudzon kepada Allah. Kita ini harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah ujikan kepada kita, mesti itu ada hikmah di balik ujian yang kita terima itu. Dan ujiannya saya kira kita macam-macam.
Kita ini kadang-kadang diuji oleh saudara kandung kita sendiri itu iya. Ono sak dulur, ono sing sugih, ono sing gak sugih, misalnya begitu. Yang nggak terlalu kaya kemudian harus misalnya sering meminta bantuan kepada kita. Kinten-kinten jenengan terus pun ibu. Apa terus kemudian muncul kalimat bolak-balik kok jaluk sumbangan sih? Jangan. Kalau saya jangan sampai tuh ngomong seperti itu. Jangan. Ketika ada saudara kita itu menjadi ujian bagi kita, jangan sampai ngomong yang jelek. Awakmu bolak-balik jaluk, terus anak bojoku mangan opo. Jangan sampai ngomong seperti itu. Kok iso-iso temen gak mangan anak bojonya itu. Berprasangkalah baik kepada Allah. Kalau saudara kandung kita itu menjadi ujian bagi kita, mungkin anak itu juga menjadi ujian bagi kita, maka tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai wetu ngomong yang tidak-tidak. Nek awakmu njaluk terus, nang aku tiap bulan misalnya, anak bojoku mangan opo, ojo sampai ngomong. Kok bener panjenengan kok iso digawe ngono kae iso mangan temen awake dhewe. Percayalah apa yang kita keluarkan Allah pasti akan menggantinya. Wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan Allah pasti akan mengganti. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, selalu optimis dalam menghadapi semua ujian dan tantangan kehidupan. Selalu optimis dalam menghadapi tantangan dan ujian kehidupan kita. Nabi Ibrahim itu doanya itu berapa puluh tahun yang lalu. Mungkin berapa ribu tahun yang lalu. Seperti doa yang dibacakan agar kota yang tandus itu nanti akan menjadi negeri yang kaya dengan berbagai macam sumber daya alam yang dimiliki. Dan saya kira devisa terbesar dari pemerintah Arab Saudi itu ya dari tanah suci itu, dari Mekah dan Madinah. Baik itu yang melaksanakan haji maupun yang melaksanakan umroh. Karena ini tidak akan pernah habis. Kalau minyak itu akan habis Bapak Ibu sekalian. Kan tidak mungkin orang beribadah haji itu kemudian tahun saat ini wis gak ono yang tidak ada. Itu ila yaumil kiamah, sampai nanti hari kiamat. Tetapi kalau minyak, sumber minyak itu suatu saat pasti akan habis. Ini sekarang kan luar biasa ya. Orang-orang kaya Arab Saudi itu sekarang gila-gilaan membeli klub sepak bola. Mau Manchester City, Newcastle United, semuanya itu adalah pengusaha dari Arab. Real Madrid, Barcelona itu juga semuanya adalah lepas dari orang-orang Arab. Sebentar, saya tak minum sebentar. Ya, klubnya Ronaldo itu apa Pak?
Al-Nasr ya. Al-Nasr itu membeli Ronaldo, gajinya berapa? 3,3 triliun setahun. Kontraknya itu 3,3 triliun setahun. Anggaran di PSSI gak sampai sakmono itu per tahun. Karim Benzema, Al-Ittihad. Kontraknya 1 tahun 3,1 triliun. Ronaldo itu dikontrak 3 tahun, berarti 3,3 kali 3 tahun, 9,9 triliun. Karim Benzema itu dikontrak 3 tahun, 3,1 kali 3, 9,3 triliun. Itu duit apaan? Mereka sementara mengandalkan dari mana? Minyak. Pengusaha-pengusaha Arab Saudi itu ya karena bisnis minyak. Tapi jangan dikira suatu saat mesti itu akan habis. Tetapi bisnis yang terkait dengan ibadah haji dan umroh tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu optimis. Meskipun Mekah mungkin dalam, karena kalau Nabi Adam itu kan usianya 10.000 tahun ya Pak Arfan ya katanya. Perkiraannya 10.000 tahun. Nabi Nuh itu 950 tahun. Nabi Ibrahim itu enggak, mungkin 120 tahunan ya. Nanti silakan dibuka lagi. Nah, dia berdoa pada waktu itu kan ya dalam kondisi tandus. Tapi dia yakin dengan doa yang dia ucapkan, maka akan sangat mempengaruhi ketika kehidupan kota Mekah di masa yang akan datang. Dan ternyata Allah betul mengabulkan Nabi Ibrahim, dan salah satunya juga agar diturunkan Nabi dari anak keturunan dia, dari Nabi Ismail. Kemudian muncullah Nabi Muhammad. Dan kemarin itu juga Ustadz Adi Hidayat itu bisa menyebutkan silsilah dari Kiai Ahmad Dahlan itu sampai kemudian ketemu Nabi, dan kemudian dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam. Ya Allah, ini luar biasa. Mungkin orang tua itu memang sangat berpengaruh. Jadi beliau cerita, ini saya share aja ini karena kemarin kita juga terperanjat. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu kan sekarang wakil ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Dia mondok di Pondok Muhammadiyah Garut itu ketika usia SMP. 2 minggu sebelum berangkat, itu ayahnya sakit. Kemudian Ustadz Adi Hidayat dipanggil, istilahnya, ayah mohon maaf, ayah tidak bisa mengantar kamu ke Garut ya, karena memang dalam kondisi yang sakit. Kemudian berangkatlah Ustadz Adi Hidayat, ternyata dalam 2 minggu di pondok ayahnya meninggal dunia. Usia beliau sekarang 38 tahun 9 bulan. Masih muda sekali. Nah, kemudian ternyata memang ya kalau di Muhammadiyah mungkin tidak ada kiai ya. Tapi ayahnya Ustadz Adi Hidayat ini memang bacaannya katanya di kamar itu ya bacaan buku-buku agama. Ketika meninggal dikabari, Ustadz tadi lihat pulang sampai maghrib dan ayahnya sudah dimakamkan. Nah, ketika dia
harus menghibur ibunya. Kemudian dia masuk kamar ayahnya dan dibacanya buku-buku yang dibaca ayahnya. Apa kata dia? Jadi setiap membaca buku-buku ayahnya itu, buku-buku agama yang dibaca ayah itu, bahasanya dia itu begini, masuk ke otak saya dan tidak mau keluar lagi. Maksudnya apa? Langsung nyantol gitu loh. Sekali baca itu langsung masuk ke otak dan tidak mau keluar lagi. Artinya langsung hafal. Langsung hafal. Dari buku-buku yang dibaca ayah itu langsung hafal. Membaca Al-Quran. Jadi dia kemudian balik ke pondok. Dalam waktu yang singkat, dia itu langsung hafal 30 juz. Ini saya kira tidak lepas dari orang tua yang luar biasa. Nabi Ismail itu juga tidak lepas dari Nabiullah Ibrahim. Dari Siti Hajar yang tentu ini menjadi contoh seorang ibu yang cerdas secara emosional dan spiritual. Bapak ibu-ibu mungkin bisa bayangkan ditinggal di tempat yang tandus sendirian. Konon dalam cerita hanya ditinggali istilahnya sak botol aqua itu untuk minum anaknya. Tapi waktu itu kan burung ono aqua, buji kan itu ya. Tapi kemudian dia bisa bertahan. Maka orang tua itu harus menjadi model. Itulah yang dicontohkan Ibrahim. Insya Allah nek wong tua niku api, anak-anaknya ya tadi api. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu itu dari siksa api neraka. Tentu semua ini tidak lepas dari contoh yang diberikan oleh orang tua. Maka saya mengutip Ki Hajar Dewantoro itu. Membagi levelisasi pendidikan itu kan seperti levelisasi dalam tingkatan tasawuf itu. Ada syariat, ada hakikat, ada thariqat, ada makrifat. Syariat itu adalah untuk level anak TK atau PAUD. Orang tua itu ini harus menjadi contoh. Anak harus diajarkan tanpa harus ditunjukkan dalil atau alasannya. Nek awakmu pengen ngejak anakmu sholat, maka orang tuanya juga harus sholat. Kalau pengen anakmu belajar puasa, maka orang tuanya juga harus puasa. Inilah level syariat untuk anak-anak TK. Nggak usah ditunjukkan. Oh Jombangi nggak iso lagi. Apa nek Gresik iku, Pak? Didudui ya. Tutu itu lah jangan toh, ya. Wah itu. Wis gak iso nek tak campur aduk ini cara Jawa nek diduduno, ditunjukkan. Orang tua harus menjadi contoh. Itu level syariat. Kalau level hakikat itu anak SD. Anak SD ini Samuli berarti. Belajar agama, cara sholat, wajib sholat, wajib puasa, itu, tapi sudah harus ditunjukkan reasoningnya, sudah ditunjukkan dalil-dalilnya. Oh iki lho, nek poso surat Al-Baqarah 183. Kalau sholat, misalnya akimis sholah, wa atuz zakat, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah anak level SD. Itulah level hakikat. Tapi kemudian ada level thariqat. Thariqat ini adalah untuk anak SMP. Anak kita biarkan berinteraksi dengan orang lain,
tetapi tetap dalam pengawasan orang tua. Wah, iki watuk. Ketoke kudu mandek panjenengan ya. Bentar. Level torikot anak SMP. Nah, makrifat itu kan kesadaran. Jadi anak-anak SMA ini sudah levelnya kesadaran. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Maka itu dari kesadarannya diri sendiri. Maka ini Ki Hajar Dewantoro ini membagi seperti ini. Jadi taman siswa itu ya sebenarnya masih ada celupan-celupan ajaran agama Islam. Makanya ada namanya kan Ki Hajar Dewantoro. Sekarang namanya Ki Supriyoko. Itu mungkin karepe dadi kiai, tapi karena jenenge Jawa dadi kiai Ki. Nah, kira-kira nek Sukadiono ya Ki Sukadiono cocok. Itu kiai kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelajaran dari kurban itu seperti itu. Kalau ceritanya bagaimana itu monggo itu nanti bisa dibaca di Quran. Kemudian saya kira setiap ustadz, tapi paling enggak kita belajar tentang bagaimana kecintaan kepada Allah itu harus melebihi kecintaan kita kepada harta dan anak-anak kita. Yang kedua adalah bagaimana kita ini ikhlas di dalam menjalankan semua perintah Allah. Yang ketiga, ya kita harus senantiasa berprasangka baik. Apa yang menjadi ujian bagi kita mesti nanti akan ada hikmah di balik ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan terakhir kita ini harus selalu optimis. Selama kita bersandar kepada Allah, maka tidak ada jalan yang sulit. Jangan pernah putus asa ketika kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Maka selalu optimis karena Allah selalu ada bersama kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena saya harus ke Sekaran ya, Lamongan. Insya Allah suatu saat kita akan ketemu lagi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.